Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amna bi ni'matil Islam wal iman wa katabna alaina as-siyama alladzi huwa ruknun min arkanil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali adada ma yaliku bi kamalillahi wa kama yaliku bi kamalih. Amma ba'd. Al-an uridu an uqaddimu ilaikum qalilan mimma a'lamu في هذه الدرس درس لغة العربية وبكتاب دروس اللغة العربية. هذا الواجب الذي كفني المكرم المحترم الأستاذ محمد فيصل SPDI MPD. أسأل الله أن يجعل هذا الأعمال نافعا ومفيدا وأن يوفقنا جميعا في طالب العلم. أما بعد. طيب. أولا التمارين latihan. Iqra waktub. Al-awwal iqra waktub. Baca dan tulis. Awalan kaifa haluka ya abi. Di sini yang pertama kalimat pertanyaan, kaifa haluka ya abi. Di sini menggunakan dhamir muttasil untuk laki-laki. Yang dicontohkan kalau dalam bahasa Indonesia itu mu, bagaimana kabarmu. Dalam bahasa Arab memiliki dua perbedaan. Kalau untuk laki-laki lil mudzakkar atau maskulin dia menggunakan fathah. Dhamir mutasilnya menggunakan fathah seperti ini. Kaifa haluka ya abi. Kaifa haluka bil fathah karena yang ditanya itu adalah seorang laki-laki, ayah. Ya abi berasal dari kata abun. Kemudian diganti dhamirnya menggunakan ya menunjukkan kepemilikan, berarti wahai ayahku. Bagaimana kabarmu wahai ayahku? Karena ayah laki-laki dan memang laki-laki, maka dia menggunakan fathah dalam bahasa Arab. Jadi jawabnya, kaifa haluka ya abi? Bagaimana kabarmu wahai ayahku? Atsani, nomor 2, kaifa haluki ya ummi? Dia menggunakan kasroh karena kata setelahnya itu ibu, yang ditujukan kepada ibu. Bagaimana kabarmu wahai ibu? Dhamir muttasil namanya. Untuk laki-laki menggunakan fathah, untuk perempuan menggunakan kasrah. Kaifa haluki ya ummi? Ats-tsalits, nomor 3. Aina abuki ya Zainab? Ya Zainabu. Zainab ini termasuk ismul mamnu'un minas sarf. Isim yang tidak bisa menggunakan tanwin karena salah satunya termasuk adalah nama perempuan, tidak boleh menggunakan tanwin. Jadi aina abuki ya Zainab, artinya di manakah ayahmu wahai Zainab. Kata mu di sini kembali kepada Zainab. Di mana ayahmu Zainab? Karena si Zainab perempuan, maka dia menggunakan tanda kasroh. Aina abuki ya Zainab. Kemudian Zainab menjawab di sini, zahaba ilal masjidi. Karena ayahnya ini laki-laki dan memang laki-laki, dia menggunakan kata zahaba, fi'il yang artinya telah pergi, fi'il madhi, telah pergi. Zahaba untuk laki-laki yang ditandai dengan ismul isyarah huwa, dia menggunakan kata zahaba. Zahaba artinya dia telah pergi. Dalam bahasa Arab terbagi dua konteks lagi. Kalau untuk laki-laki dia menggunakan zahaba yang berarti dia laki-laki telah pergi. Sedangkan untuk perempuan dia menggunakan ketambahan ta. Jadi sebutannya zahabat. Kata zahabat artinya dia perempuan telah pergi. Di sini Zainab menjawab zahaba ilal masjid. Jadi bisa diketahui bahwa yang diceritakan ini adalah laki-laki. Siapa dia? Ayahnya Zainab.
Dhahaba ilal masjid artinya dia telah pergi ke masjid. Rukmur rabi nomor 4. Aina bintuki ya Aminah. Bintuki ya Aminah dapat diketahui bahwa menggunakan kasroh berarti menceritakan perempuan. Aina bintuki ya Zainab, di mana anakmu, anak wanitamu. Aina bintuki ya Zainab, di mana anak wanitamu wahai Zainab. Kalau menanyakan anak laki-laki dia menggunakan kata ibnun. Kalau untuk perempuan dia menggunakan kata bintun. Di sini menggunakan kaf yang ditandai dengan harokat kasroh menunjukkan bahwa terdapat hukum domir mutasil, kata sambung, kata ganti sambung tadi. Menggunakan kasroh karena diceritakan perempuan dan juga ditujukan memang kepada perempuan. Ditujukan kepada siapa kasrohnya? Kepada Aminah. Aina bintuki ya Aminah artinya di mana anak wanitamu wahai Aminah. Katamu itu kembali kepada Aminah. Kemudian Aminah menjawab seperti yang tadi saya katakan, zahabat ilal madrasati. Zahabat berarti dia telah pergi, dia wanita telah pergi ilal madrasati, menggunakan kata ila yang diketahui sebagai harfu jar yang mengkasrohkan atau memajrurkan kata setelahnya. Ilal madrasati. Jadi dia dikatakan Aminah di sini, anakku sudah berangkat ke sekolah. Rukmul khamis. Liman hadhihi sa'ati. Liman hadhihi sa'atil jamilah. Liman hadhihi sa'atu al jamilatu. Di sini seseorang berkata kepada wanita, liman hadhihi sa'atul jamilatu. Milik siapa atau siapa punya jam yang indah ini? Liman hadhihi sa'a, dia menggunakan kata hadhihi ismul isyarah untuk suatu kosakata atau isim wanita ditandai dengan ismul isyarah hadhihi. Kalau menggunakan hadhihi berarti yang diceritakan kosakata yang bersifat feminim, perempuan. As-sa'atu, as-sa'atu termasuk muannas karena terdapat tandanya muannas tak marbuto, diikuti dengan dia punya kata sifat yang juga mengikuti harokat kata sebelumnya. Tu liman hadhihi sa'atu al-jamilatu. Al-jamilatu adalah kata sifat yang berarti indah. Jadi artinya secara keseluruhan siapa punya jam tangan yang indah ini, milik siapa jam tangan yang indah ini. Kemudian dilanjutkan lagi pertanyaannya, ahia laki ya Fatimah. Ahia, alif di sini sebagai kata pertanyaan yang sama artinya dengan kata hal dalam bahasa Arab yang berarti apakah. Ahia laki ya Fatimah, apakah dia milikmu wahai Fatimah. Menggunakan kasrah di sini laki. Kata lam ini untuk kepemilikan. Ahia laki ya Fatimah, apakah benda tersebut jam tangan tadi milikmu hai Fatimah. Kemudian Fatimah perempuan menjawab na'am yang artinya iya. Hiya li, dia menggunakan kata hiya. Hiya ini kembali kepada as-sa'a tadi yang bersifat feminim. Hiya kembali ke as-sa'a. Hiya li, barang tersebut adalah milikku. Rukmus sadis nomor 6. Ahadha qalamuka ya Muhammad. Seseorang bertanya kepada Muhammad yang artinya apakah. Alif di sini sama kayak hal. Apakah ini penamu wahai Muhammad? Mu dia dhamir muttasil, kata ganti. Ditandai dengan fathah karena menunjukkan yang dibicarakan itu atau ditujukan kepada laki-laki, Muhammad. Ahadha qalamuka ya Muhammad, dan juga menggunakan kata hadha karena kata qalamun termasuk mudzakkar, tidak memiliki tanda atau arti muannas. Ahadha qalamuka ya Muhammad, apakah ini
penamu hai Muhammad. Kemudian Muhammad menjawab, la, tidak. Hadza qalamuka anta. Muhammad mengembalikan, tidak, la, tidak. Hadza, ini, qalamuka anta, ini pulpenmu kau, begitu. Jadi anta di sini sebagai taukid, penguat, kata penguat bahwa betul-betul ini punyamu. Nah, dikembalikan lagi ke si penanya tadi. Kata hadza ini menceritakan qalamun yang bersifat muzakkar. Hadza untuk muzakkar. Hadza untuk muzakkar. Hadhihi yang di atas tadi, hadhihi untuk muannas as-sa'ah. Hadza, la, hadza qalamuka anta, ini pulpenmu. Rukmus sabi, tilka as-sayyaratul jamilatu allati kharajatil an minal madrasati lil mudir. Artinya mobil itu yang keluar sekarang atau yang ada di luar sekarang, mobil itu yang ada di luar sekarang, allati kharajat, yang telah pergi, yang telah lalu, telah lewat sekarang, minal madrasati lil mudir. Jadi artinya mobil yang keluar dari sekolah itu adalah kepunyaan direktur, lil mudir. Nah, tilka ini kata tunjuk untuk isim yang muannas. As-sayyaratu, terdapat tamarbuto di sini. Tilka as-sayyaratu, itu mobil. Al-jamilatu, kata sifat mengikuti harokat kata sebelumnya. Allati, allati ini dia menunjukkan kata yang dibicarakan itu bersifat muannas. Allati. Nah, kalau untuk laki-laki, alladhi. Tilka as-sayyaratu al-jamilatu allati kharajat. Kharajat itu juga ditunjukkan kepada sesuatu atau dalam bentuk yang dibicarakan itu perempuan. Kharajat. Kalau laki-laki, kharajatil an, dia kharajat, sebenarnya dia ini sukun. Kemudian terdapat al-an. Kata al-an juga memiliki sukun antara alifnya dan lam. Nah, jadi namanya iltiqa sakinatain. Bertemunya dua sukun. Nah, bertemunya dua sukun dalam kaidah bahasa Arab, yang satunya diganti dengan harokat kasro. Sukun yang satu diganti kasro. Makanya kharajat, ketambahan kasro. Kharajatil an minal madrasati. Sama juga ini. Min asalnya itu sukun. Nah, terdapat alif lam di al-madrasah. Karena iltiqa'us sakinain, bertemunya dua sukun, maka nun yang satu diganti dengan harokat fathah. Fathah. Kadangkala dia diganti kasroh, kadangkala dia diganti fathah. Tergantung daripada apa yang ditujukan. Min yang berarti dari. Kharajatil an minal madrasati lil mudarris. Yang keluar dari sekolah sekarang, yang dimaksud itu mobil miliknya atau kepunyaan mudarris. Kepunyaan mudir, afwan. Kepunyaan mudir, seorang direktur. Rukmu tsamin nomor 8. A'anta muhandisun ya sayyidi. Seorang bertanya, a'anta, sama juga yang kayak tadi. Hal, a'anta, apakah engkau seorang arsitektur, wahai tuan. Dalam bahasa Arab, untuk menyebutkan kata tuan itu untuk laki-laki dia sayyidun. Untuk perempuan dia sayyidatun, tambahan ta lagi, ta marbuthah, sayyidatun. Di sini terdapat dia karena ini kata ganti kepemilikan. Kata ganti kepemilikan yang menunjukkan miliknya si pembicara atau kepunyaan saya, begitu. Contohnya, a'anta muhandisun ya sayyidi,
apakah engkau seorang arsitektur, wahai tuanku. Ku, dhamir muttasil, kata ganti sambung, ku, saya gitu. Ya sayyidi. Kemudian dijawab sama si tuan, la ana tabibun, tidak, saya adalah seorang dokter. Nah, dalam bahasa Arab juga untuk lelaki dokternya disebut tabibun, dan untuk perempuan ketambahan tamarbuto, tabibatun. Nah, rok mutasi nomor 9, aanti tabibatun ya sayyidati. Seperti yang saya katakan tadi, aanti berarti yang ditujukan ini kepada seorang wanita, aanti. Kalau laki-laki anta. Aanti tabibatun. Seperti yang saya katakan tadi, tabibatun berarti dokter perempuan. Aanti tabibatun ya sayyidati. Dia ketambahan ta untuk tuan wanita atau nyonya. Aanti tabibatun ya sayyidati, apakah engkau seorang dokter wahai nyonyaku. Ya ini menunjukkan ku. Kemudian dijawab, la, tidak, ana mudarrisatun, tidak, saya adalah seorang guru. Dalam bahasa Arab untuk menyebut guru laki-laki mudarrisun, sedangkan perempuan mudarrisatun ketambahan ta. Oke. Kemudian bagian kedua, atsani iqra kulla jumlatin minal jumalin al-atiyah thumma qraha marratan akhar ba'da taghayyur al-munadi kama huwa muwaddihun fil mithal. Artinya baca contoh kalimat di bawah, kemudian baca kalimat di sampingnya yang ini setelah diganti kata panggilannya atau diganti orang-orangnya. Kama huwa muwaddihun fil mithal, sebagaimana yang telah dicontohkan di dalam permisalannya. Seperti ini. Maksudnya al-mithal, aina qalamuka ya abi. Ini ditunjukkan ke laki-laki, qalamuka ya abi. Mana pulpenmu wahai ayahku. Contohnya lagi di sini dia kasih, aina qalamuki ya ummi. Mana pulpenmu atau penamu wahai ibuku. Ka untuk laki-laki, ki untuk perempuan. Yang di sini dia bilang tsumma qraha marratan akhar. Kemudian baca lagi ba'da taghayyuril munadi, setelah diganti orangnya atau panggilannya. Kama huwa muwaddihuna. Ini contohnya. Yang sebelah sini untuk muzakkar, yang sebelah kanan untuk muzakkar, sebelah kiri untuk muannas. Ini yang kita kerjakan. Yang pertama, Al-awwal, a'indaka qalamun ya Muhammad. Apakah engkau memiliki pulpen wahai Muhammad? Dapat diketahui yang dibicarakan laki-laki, makanya menggunakan fathah. A'indaka qalamun ya Muhammad. Di sini dikatakan ba'da taghayyuril munadi, setelah diganti orangnya atau panggilannya. Kita ganti untuk perempuan. A'indaki qalamun ya Aminatu. Apakah engkau memiliki pulpen atau pena wahai Aminah? Dia menggunakan kasroh seperti contoh ummun tadi ini, qalamuki. A'indaki qalamun ganti ya Aminatu. Aminah sebagai ismun mamnu'un minas sorf, tidak boleh dia menggunakan tanwin, makanya dia menggunakan tu dalam keadaan apapun. A'indaki qalamun ya Aminatu. Nomor 2, atsani aina bintuka ya sayyidi. Bintuka, ka ini kembali kepada siapa? Kepada si tuan, makanya dia menggunakan fathah. Walaupun yang dimaksud itu atau yang direncanakan untuk diceritakan itu anak wanita. Aina bintuka. Jadi kalau diartikan, mana anak perempuanmu wahai tuanku. Katamu ini kembali kepada si tuan, makanya dia menggunakan fathah. Aina bintuka ya sayyidi. Mana anak perempuanmu wahai tuanku. Disuruh diganti lagi, diganti menjadi perempuan. Berarti aina bintuki ya sayyidati, ketambahan ta dan diganti kasroh. Ats-tsalits, nomor 3, ahadza ad-daftaru laka ya Ali. Apakah ahadza, apakah ini
buku tulismu wahai Ali laka. Apakah ini buku tulis kepunyaanmu wahai Ali? Kurang lebih begitu. Kita ganti, karena dia yang akan dimaksudkan setelahnya untuk perempuan, maka diganti domirnya menjadi kasroh. Ahadza daftaru laka ya Ali. Apakah ini buku tulismu wahai Ali? Mu itu kembali ke Ali yang mudzakkar, makanya dia pakai fathah. Kita ganti, ahadza ad-daftaru laki ya Fatimatu. Kenapa dia tetap menggunakan ahadza padahal dibicarakan untuk perempuan? Ya, karena hadza yang dimaksud di sini ditujukan kepada kata ad-daftaru yang bersifat mudzakkar, yang berarti buku tulis. Oke, rokmur rabi. Min aina anta ya akhi. Dapat diketahui, min aina anta, dari mana engkau wahai saudaraku. Saudara ya, laki-laki. Ya akhi. Ya di sini adalah dhamir muttasil, kata ganti ya yang menunjukkan kepemilikan saya, ku. Min aina anta ya akhi, dari mana kau wahai saudaraku. Diganti untuk perempuan, berarti min aina anti ya ukhti, ketambahan ta. Dari mana engkau wahai ti, karena yang dimaksud perempuan ukhti. Aina anti, min aina anti ya ukhti, dari mana engkau wahai saudariku. Raqmul khamis, aina abuka ya Khalid. Bertanya juga lagi ini orang, aina abuka ya Khalid, di mana ayahmu? Katamu kembali kepada Khalid yang memang laki-laki, makanya menggunakan fathah. Aina abuka ya Khalid, di mana ayahmu hai Khalid? Ganti untuk perempuan, aina abuki ya Khadijatu. Dia menggunakan kasroh karena katamu kembali kepada Khadijah yang mana memang dia perempuan. Rokmu sadis, a'anta maridun ya khali. A'anta, apakah? Menggunakan fathah berarti sudah dapat diketahui yang dibicarakan itu lelaki. A'anta maridun. Untuk laki-laki yang sakit dia maridun. Kalau untuk perempuan maridotun. A'anta maridun ya khali. Khali ini adalah paman dari ibu. Kakaknya ibu kah atau adiknya ibu, intinya paman dari ibu. A'anta maridun ya khali. Apakah engkau sakit wahai pamanku, paman dari ibu? Untuk paman dari ayah dia ammun. Jadi kalau dimasukkan dhamir ya ammi. Kita ganti menjadi tante lagi, tante dari ibu. Khalati, ketambahan ta. Berarti dia aanti, diganti jadi kasroh karena yang dimaksudkan adalah khalati, saudara ibu. Aanti maridotun ya khalati. Apakah engkau sakit wahai tanteku atau bibiku, bibi dari ibu. Rokmu sabi. Aina bintuka ya ammi. Di mana anak perempuanmu? Mu itu kembali kepada si laki-laki ini. Ammi. Ammi artinya paman dari ayah. Ammi. Asli katanya ammun. Karena ketambahan dhamir muttasil ya yang menunjukkan ku, saya, maka artinya di mana anak perempuanmu wahai pamanku. Aina bintuka ya ammi. Kenapa fathah? Karena dibicarakan laki-laki, ammi. Kita ganti menjadi perempuan lagi. Aina bintuki. Dia menggunakan kasroh karena yang dibicarakan ini ammati, artinya bibi dari ayah, saudaranya ayah. Aina bintuki, di mana anak wanitamu? Ya ammati, wahai bibiku, bibi dari ayah. Dia ketambahan tak, ammati. Asal katanya ammatun. Rokmu tsamin, nomor 8, alaka akhun ya Hamidun. Apakah engkau memiliki saudara wahai Hamid? Alaka, dia menggunakan fathah di sini. Dhamir muttasilnya menggunakan fathah, artinya menunjukkan yang dibicarakan atau yang ditujukan itu laki-laki. Alaka akhun ya Hamidun. Apakah kau memiliki saudara wahai Hamid?
Hamid, nama laki-laki. Kita ganti jadi perempuan. Ya Su'adu. Ya Su'adu. Ya Su'adu. Su'ad. Walaupun dia tidak memiliki tamar buto, tanda kata untuk muannas, tetapi kata Su'ad ini umumnya orang Arab itu menggunakan untuk nama perempuan. Nah, jadi dia disifati dengan muannas sudah. Ya Su'ad. Nah, berarti dia mamnu'un minas sorf, tidak boleh menggunakan tanwin karena dia nama perempuan. Kita ganti alaki akhun ya Su'adu, apakah kau memiliki saudara wahai Su'ad? Nah, diganti kasroh di sini. Rok mutasi, madza indaka ya ukhti? Nah, indaka ya bukan ukhti, afwan. Madza indaka ya akhi? Astagfirullah. Madza indaka ya akhi? Apa yang ada bersamamu wahai saudaraku? Indaka atau madza indak? Apakah yang ada bersamamu? Madza indak ya akhi? Dia menggunakan fathah karena dibicarakan akhi yang artinya saudaraku, saudara laki-laki, akhun. Madza indaka ya akhi? Diganti menjadi perempuan. Ukhti, ukhtun. Madza indaki? Diganti kasroh. Madza indaki ya ukhti? Rukmul ashir nomor 10. Assalamu alayka ya abi. Salam hormat kepadamu, atasmu wahai ayahku. Assalamun alaik, keselamatan atasmu, doa atau sapaan. Assalamun alaik. Assalamun alaika, fathah. Kenapa fathah? Karena ini dibicarakan laki-laki. Abun ya abi, menggunakan dhamir muttasil ku. Assalamu alayka ya abi. Keselamatan atasmu wahai ayahku. Mu itu kembali ke ayah. Ayah itu laki-laki. Hanya menggunakan fathah. Ganti untuk perempuan, ibu, ummun. Berarti assalamun alaiki ya ummi. Salam kesejahteraan, keselamatan untukmu atau atasmu wahai ibuku. Tinggal diganti kasroh. Kalau untuk ummi, ummun, ibu, wanita. Bagian ketiga. Al-thalith. Faslu thalith. Annith al-fa'il fi kulli minal jumalin al-atiyah. Ganti pelakunya menjadi wanita di setiap contoh yang diberikan atau setiap kata yang diberikan. Al-mithal, contoh. Kharaja Muhammadun minal baiti. Muhammad telah pergi. Kharaja ini keluar. Kharaja Muhammad artinya di sini sudah tersimpan kata dia. Dia Muhammad telah pergi dari rumah. Kharaja Muhammad minal bait. Di sini dia kasih contoh. Dia kasih contoh untuk perempuan. Kharajat Aminatu minal baiti. Kharajat Aminatu minal baiti. Telah keluar dia perempuan. Siapa itu? Aminah, perempuan. Minal baiti, dari rumah. Minal, ini iltiqa'us sakinain, bertemunya dua sukun, maka yang satu harus kasroh. Minal, berfathah dia. Yang satu harus fathah. Minal baiti. Ini huruf jar, ini dimajrurkan. Jar yang memajrurkan kata setelahnya. Makanya dia harokatnya ti. Jadi kharajat Aminatu minal baiti. Aminatu dia ismun mamnu'un minas sorf. Dia tidak boleh bertanwin karena dia nama perempuan. As-su'al. Soalnya al-awwal, dhahaba al-mudarrisu ilal fasli. Tinggal kita ganti pelakunya. Al-mudarris ini guru untuk lelaki. Guru laki-laki itu sebutannya mudarris. Kalau perempuan berarti ketambahan ta, mudarrisatun. Berarti kita ganti fi'il sama kita ganti fa'ilnya menjadi perempuan. Annith, ganti menjadi perempuan, annith. Berarti kita isi di sini zahabat al-mudarrisatu ilal
fasli. Tsani nomor 2. Dhahabat al-mudarrisatu ilal fasli. Artinya telah pergi guru perempuan. Dia guru perempuan telah pergi ke kelas. Nomor 2. Tsani. Raqmu tsani, dhahaba abi ilal mustashfa. Dia ayahku. Laki-laki, dhahaba, dia ayahku telah pergi ke rumah sakit, al-mustashfa. Kita ganti menjadi perempuan. Berarti kita menggunakan kata perempuan. Dhahabat ummi. Dhahabat ummi ilal mustashfa. Telah pergi ibuku, ummi, dhahabat ketambahan ta karena perempuan yang dijawab, perempuan yang ditujukan. Dhahabat ummi ilal madrasat, ilal mustashfa. Telah pergi ibuku ke rumah sakit. Raqmu tsalits nomor 3. Jalasa at-talibun, jalasa at-talibu. Kenapa tidak boleh menggunakan tanwin padahal dia isim mudzakkar? Karena dalam kaidah bahasa Arab, selama ada alif lam tidak boleh ada tanwin. Selama ada tanwin tidak boleh ada alif lam. Jadi alif lam dan tanwin tidak bisa bertemu dalam satu kata. Jadi jalasa, dia lelaki, at-talibu, laki-laki itu isim ma'rifah ditandai dengan alif lam. At-talibu fil fasli. Jalasa at-talibu fil fasli. Dia laki-laki itu, atau dia at-talibu itu mahasiswa. Dia mahasiswa laki-laki fil fasli, berada di dalam kelas. Kita rubah menjadi perempuan. At-talibu berarti kalau dia untuk perempuan talibatu. At-talibatu. Berarti kita ganti. Jalasat at-talibatu. Jalasatit talibatu fil fasli. Telah duduk mahasiswi di dalam kelas. Raqmur rabi nomor 4. Kharaja akhi minal baiti. Telah pergi atau telah keluar saudaraku, akhi laki-laki, saudaraku, minal bait dari rumah. Kita ganti menjadi perempuan pelakunya, coba. Kharajat ukhti, tambahan ta karena yang dimaksud saudari. Kharajat ukhti minal baiti. Telah keluar saudariku dari rumah. Al-faslu ar-rabi, bagian keempat. Ta'ammal ma yali, perhatikan contoh berikut. Jalasat. Jalasat ketambahan ta berarti menunjukkan yang dibicarakan wanita. Jalasa dari fiil jalasa artinya telah duduk. Dia wanita telah duduk. Jalasat ketambahan ta. At-talibatu, mahasiswi. Jalasat at-talibatu, telah duduk perempuan atau mahasiswi. Telah duduk mahasiswi. Dia mahasiswi telah duduk. Jadi kemudian di sini dia berikan penjelasannya. Jalasat itu sukun, kemudian bertemu dengan sukun. Yang tadi dijelaskan iltiqa'us sakinain, bertemunya dua sukun. Maka yang satunya harus berkasroh. Sukun yang pertama berkasroh. Jalasatit talibatu, telah duduk dia mahasiswi. Kata telah ini fi'il madi, kata kerja yang lampau, telah lalu. Jadi alif lam ketika bertemunya dua sukun yang di ta jalasat dengan sukunnya alif lam at-talibatu, maka jadinya dia til. Dia jadinya til. Jadi bacanya jalasatit talibatu. Telah duduk dia mahasiswi. Raqmul khamis, al-faslul khamis, bagian kelima. Iqra jumalil atiyah, bacalah contoh kalimat berikut. Manal fatah. Manal fatah. Man, siapa? Man berarti dia, karena dia sukun, man
maka dia diganti menjadi kasroh. Ketika sukun bertemu dengan alif lam, maka dia jadi kasroh. Manil. Al-fata di sini berarti pemuda, muzakkar. Makanya dia menggunakan alladzi seperti yang tadi dijelaskan. Untuk pemuda atau laki-laki menggunakan alladzi, untuk wanita muda dan mudi, untuk wanita itu menggunakan allati. Manil, iltiqa'us sakinain. Manil fata alladzi kharaja. Kharaja berarti dia laki-laki. Kharaja min baituka al-an. Siapakah pemuda yang keluar dari rumahmu sekarang? Yang telah keluar, afwan. Siapakah pemuda yang telah keluar dari rumahmu sekarang? Manil fata alladzi kharaja minal baituka al-an. Huwa ibnu ammi. Dia jawab di sini. Dia, huwa ini kembali ke siapa? Ke al-fata tadi. Huwa, dia. Huwa ibnu ammi. Ibnun berarti membicarakan anak laki-laki. Ammi adalah paman dari ayah. Ammun dimasukkan dhamir muttasil ya, menunjukkan ku, saya. Berarti huwa ibnu ammi, dia. Siapa dia? Al-fata. Dia anak dari pamanku. Pamanku, ammi di sini ditandai dengan saudara dari ayah. Ats-tsani, rukmu tsani, nomor 2. Manil fatatu, siapakah pemudi? Pemudi artinya wanita. Manil fatatul lati. Siapakah pemudi perempuan? Pemudi perempuan. Kharajat minal baituka. Berarti yang nomor 1 tadi minal baituki. Karena di sini dia menggunakan fathah, berarti ditujukan rumahnya laki-laki. Jadi manil fatatul lati kharajat minal baituka al-an ya Muhammad. Siapakah pemudi atau perempuan? Allati ditandai dengan apa? Allati berarti perempuan ini. Al-fatatu ditandai dengan tamar buto juga. Kharajat berarti dia perempuan telah keluar. Manil fatatul lati kharajat, siapa perempuan yang telah keluar minal baituka, dari rumahmu. Dhamir muttasil, kata ganti mu fathah, berarti yang ditujukan ke siapa? Mu, laki-laki. Minal baituka, dari rumahmu. Mu itu kembali ke siapa? Ke Muhammad. Minal baitukal an, dari rumahmu sekarang. Kemudian Muhammad menjawab, hiya. Hiya dapat diketahui berarti ismul isyarah untuk perempuan. Hiya bintu kholati. Dia, bintun. Dia anak perempuannya bibiku, bibi dari ayah. Bibi dari ibu, khalatun. Hiya bintu kholati. Dia adalah anak dari bibiku, bibi dari ibu, saudara dari ibu. Ketambahannya karena ini dhamir muttasilku, berarti hiya, dia anak perempuan tanteku. Rukmu tsalits. Nomor 3. Liman. Ini nun sukun, ini alif lam sukun. Berarti limanil miftahu. Kenapa miftahu? Karena ada alif lam, jadi tidak boleh tanwin. Limanil miftahul ladzi. Kenapa alladzi? Karena al-miftahu mudzakkar. Limanil miftahul ladzi 'alal maktabi. Kenapa maktabi? Karena ini harful jar yang memajrurkan kata setelahnya atau mengkasrokan kata setelahnya. Limanil miftahul ladzi 'alal maktabi. Kuncinya siapa atau siapa punya kunci yang berada di atas meja? Al-maktab, meja. Kemudian dijawab huwa lil mudarrisi. Huwa lil mudarris. Huwa lil mudarrisi. Huwa atau dia. Dia ini kembali ke siapa? Dia ini kembali ke al-miftahu yang bersifat mudzakkar.
huwa lil mudarris. Kunci itu miliknya guru laki-laki, mudarrisun. Raqmur rabi, nomor 4. Limanis sa'atul lati 'alas sariri. Siapa punya limanil sa'atu. Limanis sa'atu. Siapa punya jam as-sa'atu. Sa'atu ketambahan ta berarti dia tergolong muannas. Allati, makanya dia menggunakan allati. 'Alas sariri. Limanis sa'atul lati 'alas sariri. Siapa punya jam yang terdapat di atas ranjang. Di atas ranjang, alas sariri. Di atas ranjang. Kenapa dia ri? Karena ada ala sebagai harfu jar memajrurkan kata setelahnya. Kemudian dijawab, hiya li zauji ukhti. Hiya ini berarti dia wanita atau dia golongan perempuan. Hiyanya kembali kemana? Ke as-sa'atu yang bersifat atau tergolong muannas. Hiya li zauji ukhti. Hiya, dia. Berarti jam itu miliknya zaujun, itu suami. Zauji ukhti. Li zauji ukhti berarti miliknya suami dari saudariku. Miliknya suami dari saudariku. Berarti miliknya ipar. Oke. Al-akhir. Ya, na'am. Faslul akhir. Faslus sadis. Akmil al-jumalul atiyah biwad'il ism mausul munasib alladhi au allati fil farag. Artinya lengkapilah kalimat yang telah diberikan dalam contoh biwad'i dengan tanda atau dengan domir, biwad'il ism atau tanda isim mausul, isim mausul kata ganti sambung, mu atau ku atau nya, mausul munasib yang tepat, alladhi au allati, alladhi atau allati fil farag, dalam kolom-kolom yang kosong. Yang pertama ini alkitab golongan mudzakkar. Berarti kita isi di sini alkitabu alladhi. Kita tulis sini alladhi alal maktabi lil mudarris. Buku yang terdapat di atas meja itu miliknya guru laki-laki. Asani nomor 2. Al-qalamu golongan laki-laki, berarti dia menggunakan alladhi. Al-qalamu alladhi fi hakibati maksurun. Artinya pulpen atau pena yang berada di dalam tasku. Hakibatun itu tas, hakibati, tas saya, tasku. Fi hakibati maksurun artinya patah. Al-qalamul ladzi. Kenapa alladzi diisi di sini? Karena al-qalamu adalah mudzakkar. Rukmu tsalis nomor 3. As-sayyaratu muannas. Berarti dia menggunakan allati. As-sayyaratu mobil. Allati kharajat minal mustashfa al-an litabibu al-jadid, li tabibul jadid, li tabibu al-jadidu. Artinya mobil yang keluar dari rumah sakit sekarang, li tabibu kepemilikan atau punyanya. Nya itu kembali ke siapa? Kembali kepada si laki-laki. At-tabib, li tabibu dokter. Berarti mobil yang keluar dari rumah sakit itu adalah milik dokter. Litabibun jadidun. Jadid artinya baru. Kata sifat dia. Berarti mobil yang keluar dari rumah sakit sekarang, al-an, litabibun jadid. Kepunyanya atau miliknya dokter baru. Tenaga atau staf medis baru.
Raqmur rabi nomor 4. Al-kalbu. Al-kalbu berasal dari kata kalbun yang berarti anjing. Dalam bahasa Inggris dog. Al-kalbu. Kenapa dia tidak menggunakan tanwin? Karena terdapat alif lam. Alif lam dan tanwin tidak bisa bertemu dalam satu kata. Al-kalbu. Al-kalbu tergolong apa dia? Mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Berarti dia menggunakan alladzi. Al-kalbu alladzi fil hadiqati maridun. Berarti menunjukkan bahwa anjing yang terdapat di halamanku, bukan halamanku, afwan, yang terdapat di halaman atau taman, maridun, sakit. Kenapa dia maridun? Karena kosakatanya mudzakkar. Kalau dia perempuan, maridotun. Berarti al-kalbul ladzi, kita menggunakan alladzi karena ini mudzakkar. Alladzi fi al-hadiqati. Kenapa dia ti? Karena ada huruf jar, maka dia kasroh. Hadiqah. Hadiqatun itu artinya taman atau halaman. Anjing yang terdapat di halaman itu sakit. Raqmul khamis nomor 5. Al-fata. Fata artinya pemuda. Karena dia laki-laki maka dia menggunakan alladzi. Al-fata alladzi kharaja, dia telah keluar. Kharaja minal masjid, dari masjid. Minal masjidi. Minal ya. Iltiqa'us sakinain, bertemunya dua sukun, maka nunnya menjadi fathah. Minal masjidi, al-an sekarang, ibnu muadzin. Anak laki-laki ibnun. Ibnul muadzin, anaknya muazzin. Muazzin itu orang yang memanggil untuk sholat, memanggil. Orang yang biasa azan di masjid. Dijuluki muazzin. Orang yang memanggil. Al-fata alladzi kharaja minal masjidil an ibnul muazzin. Pemuda yang telah keluar dari masjid adalah pemuda yang telah keluar dari masjid sekarang adalah anaknya seorang muadzin. Oke. Raqmus sadis nomor 6. Tilka al-bittatu. Al-bittatu. Bittatu artinya bebek. Angsa. Bebek, bukan. Afwan. Tilka al-bittatu. Kenapa menggunakan tilka kata tunjuk wanita? Karena al-bittatu itu tergolong muannas, terdapat ta marbuto. Berarti karena dia tergolong muannas, kita menggunakan allati. Tilka al-bittatu allati tahta asy-syajarati li bintul fallah. Artinya angsa itu yang terdapat di bawah pohon, asy-syajaratun, tahta di bawah, asy-syajaratun pohon, yang terdapat di bawah pohon, li bintu kepunyaan dari anak perempuan al-fallah, anak perempuan seorang petani, al-fallah, petani. Oke, raqmu sabi. Raqmus sabi nomor 7. Al-baitul jadidu. Al-baitul jadidu, rumah baru. Karena rumah dia termasuk golongan mudzakkar, maka dia menggunakan alladzi. Al-baitul ladzi fi dzalika syari' lil wazir. Rumah baru, al-baitu, baitun itu rumah, al-baitu al-jadidu, alladzi fi dzalika syari' lil wazir. Rumah baru yang terdapat di jalan itu, atau di pinggir jalan, di tepian jalan, lil wazir. Syari' ini artinya lorong, ya. Yang terdapat di lorong itu, lil wazir. Wazir adalah menteri. Berarti rumah baru yang terdapat di lorong itu adalah milik seorang menteri. Raqmus tsamin nomor 8. Ad-darsu
kosakatanya termasuk mudzakkar, golongan mudzakkar, berarti dia menggunakan alladzi. Ad-darsu alladzi ba'da hadzal darsi, ba'da hadzal darsi sahlun jiddan. Pelajaran ini, pelajaran setelah ini, ad-darsul ladzi ba'da hadza, pelajaran setelah ini, ad-darsu atau ad-darsi sahlun jiddan. Artinya pelajaran setelah ini adalah pelajaran yang sangat mudah. Sahlun, sahlun itu artinya mudah. Jiddan artinya sekali. Sahlun jiddan, mudah sekali. Rok muttasi nomor 9. Manil fatatu, siapakah pemudi? Wanita. Manil fatatu, iltiqa'us sakinain. Manil fatatu jalasat amamal mudarrisah. Mudarrisatu, siapakah pemudi yang duduk, yang telah duduk di depan mudarrisi, al-mudarrisati, yang telah duduk di depan guru wanita. Seorang bertanya, manil fatatu, siapakah pemudi, siapakah wanita yang telah duduk di depan guru wanita? Amamal mudarrisati, guru wanita, karena ditandai ada ta marbuto. Kemudian dijawab, hiya. Hiya ini kembali kemana? Kembali kepada al-fatatu, pemudi. Hiya atau dia perempuan. At-talib, hiya talibatun, dia mahasiswa. Talibatun ditandai dengan ta marbuta, mahasiswi, afwan. Hiya talibatun, dia mahasiswi. Minal Malizia, Malizia, dia adalah mahasiswi. Minal, dari Malaysia, dari Malaysia. Kemudian nomor terakhir, rokmul ashir. Atilka hakibatun, atilka hakibatu allati. Kenapa allati? Karena hakibatun termasuk muannas ditandai dengan ta marbuto. Kenapa menggunakan tilka? Karena itu kata tunjuk atau isim isyarah untuk golongan wanita. Atilka, dapat diketahui bahwa kalimat setelahnya pasti perempuan. Atilkal hakibatun, atilka hakibatu, apakah tas itu? Allati, menggunakan allati karena hakibatun itu adalah tas. Atilka hakibatu allati tahtal maktabi, tahtal maktabi. Laki ya Khadijah, laki menggunakan kasroh. Kenapa menggunakan kasroh? Karena yang dibicarakan perempuan, Khadijah. Artinya, apakah tas yang terdapat di bawah meja, al-maktab, yang terdapat di bawah meja? Tahta itu artinya di bawah. Atilka hakibatu allati tahta al-maktabi laki ya Khadijah, itu milikmu wahai Khadijah. Khadijah menjawab, la, tidak. Hiya li sadiqi Muhammadin, itu miliknya saudaraku. Saudaraku, hiya, hiya li sadiqi Muhammadun. La, hiya li sadiqi Muhammadun. Tidak, benda itu, benda. Kenapa dia menggunakan hiya sedangkan yang dibicarakan Muhammadin? Sedangkan kita ketahui Muhammad adalah laki-laki. Kenapa dia menggunakan hiya? Karena yang dimaksud dia ini bukan ke Muhammad, tapi ke barangnya tadi, ke tas yang dalam bentuk muannas. Makanya dia menggunakan hiya. Hiya li sadiqi. Sadiqun itu adalah sahabat. Sadiqi. Hiya li sadiqi Muhammadin. Dia adalah milik sahabatku. Ya, ditandai dengan ya. Ku. Isim hiya li sadiqati, dhamir muttasil, ya, yang menunjukkan ku. Hiya li sadiqati, hiya li sadiqi, afwan, barang tersebut atau tas itu miliknya atau kepunyaan dari sahabatku yang bernama Muhammad. Oke. Kemudian bagian setelahnya,
Di sini kita membahas al-kalimatul jadid. Kalimatun satu kata. Al-kalimat jamak berarti kata-kata. Al-kalimatul jadidatu, kata-kata yang baru atau isim-isim yang baru atau kosakata baru. Kenapa dia menggunakan tu? Karena al-jadidu itu adalah kata sifat. Kata sifat mengikuti kata sebelumnya. Al-jadidatu, kata-kata yang baru. Kenapa dia ketambahan ta marbuto? Karena dia kata sifat. Jadidun artinya baru. Kenapa dia menggunakan ta? Karena ini jamak. Setiap jamak berbentuk muannas. Setiap jamak dia berarti berbentuk muannas. Setiap jamak untuk suatu kosakata. Nah, seperti kalimatun menjadi al-kalimat atau kalimat. Nah, dia menjadi muannas, makanya dia al-jadidatu. Nah, kalimatul jadidatu, kosakata baru. Yang pertama al-ammun, al-ammu karena ada alif lam, al-ammu. Akhul ab, ammu dijelaskan di sini akhul ab, saudaranya bapak atau saudaranya ayah. Nah, berarti paman dari ayah. Akhul ab, paman dari ayah. Al-ammatu, bibi. Ukhtul ab, saudarinya ayah. Berarti bibi dari ayah. Al-khalu, al-khalu ini bibi dari ibu. Afwan, al-khalu hadza bibi dari ayah. Bibi. Al-khalu hadza paman dari ayah. Akhul ammi. Akhul ammi. Al-khalu hadza akhul ammi. Atau saudaranya paman. Laisa akhul ummi. Afwan. Al-khalu paman itu akhul ummi, saudaranya mama. Kemudian al-khalatu, ketambahan ta marbuto berarti perempuan. Bibi, tante. Ukhtul ummi, saudari ibu, berarti tante dari ibu. Sayyidi, sayyidun, tuan laki-laki, ketambahannya sayyidi. Dhamir muttasil, ku, sayyidi, tuanku. Sayyidi itu tuanku laki-laki. Sayyidati ketambahan ta berarti tuanku perempuan. Mustashfa al-wiladati, mustashfa al-wiladati, ruang persalinan. Berarti simpelnya kalau paman dari ayah ditandai dengan al-ammu, kalau tante dari ayah ditandai dengan al-ammatu. Sedangkan paman dari ibu ditandai dengan al-khalu, dan tante atau bibi dari ibu ditandai dengan al-khalatu. Hadza minni wal afu minkum, tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.